gereja yang benar, maka semua aktivis itu bekerja ya, bertanggung jawab kepada Tuhan, lalu koordinasi semua masing-masing ya sebagai teman sekerja, karena harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas uang yang masuk. Tetapi kan kalau gereja yang pada umumnya nggak begitu. Uang yang masuk kan udah ditilep aja, begitu hilang aja, pokoknya kamu kerja tak bayar sekian. Nah kalau tanya pemusik itu harus profesional. Jangan cuma buat seneng-seneng. Kalau gereja yang musiknya cuma buat seneng-seneng, akhirnya nggak bagus-bagus. Gereja yang musiknya profesional dibayar ya akan bagus. Nah itu yang benar adalah gereja yang profesional. Pemusiknya harus tanggung jawab kepada organisasi. Kamu enggak, kalau absen gini ya dimarahin. Harus profesional kayak Betani. Saya setuju dengan Betani ya. Oh profesional sekalian, bisnis sekalian yang profesional. Ya dalam hal itu daripada kayak GBI yang lain, ya ngakunya untuk Tuhan, tapi ditilep juga duitnya nggak profesional semua. Akhirnya saking pelitnya kan kita sama-sama pemusik yang nggak ada yang dibayar, sementara pendetanya perpuluhannya ratusan juta. Belum lagi sumbangan pembangunan gereja yang ditilep sama dia, ya kan? Tapi kalau Betani kan enggak, dia serius, ya. Ada kalau yang di Nginden itu pemusiknya itu zaman saya dulu ya, zaman kurang lebih zamannya orang-orang ini. Saya sih nggak pernah jadi pemusik di Nginden, nggak pernah. Cuman kan saya dulu kenal sama timnya mereka semua. Gajinya 16 juta loh. Itu tahun berapa itu? Tahun 2012 ya. Sekitar tahun 2010-2012. Gaji pemain gitar atau pemain keyboardnya itu bisa di atas 10 juta pokoknya. Profesional sekali mereka dan dikasih mobil Avanza. Level-level Avanza lah, Xenia lah, pokoknya dikasih mobil. Profesional, mereka hidupnya di situ, makanya mereka dituntut. Bisa dimarah-marahin tuh kalau mereka berantakan musiknya, wah bisa diamuk, bisa diskors, bahkan bisa dikeluarkan ganti. Wah nggak ada kasih, bukan nggak ada kasih, kamu jemaat datang sudah bayar mahal kan begitu. Profesional mereka, itu benar profesional. Nah sekarang tinggal keputusan kita ketika kita main musik saat itu untuk Tuhan, karena digaji atau karena untuk Tuhan. Nah kita persembahkannya untuk siapa? Wah itu pergumulan yang luar biasa itu bagi para pemusik itu. Kuriake Hemera silakan. Pak Paul, shalom. Shalom Kuriake. Pertanyaan saya Pak, apakah berkat untuk seseorang tergantung dari doa seorang pendeta? Ya, terima kasih Pak. Enggak. Enggak. Ya. Berkat itu tergantung dari hubunganmu dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau orang ada hamba Tuhan lain, bukan selalu pendeta, saudara. Dia punya hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus. Dia kasih berkat buat kamu. Dan kamu tahu ini orang punya hubungan dengan Tuhan, itu luar biasa. Mandi, saudara. Mancur. Orang ini tidak punya hubungan dengan Tuhan, mau pendeta besar, dokter, apa, enggak urusan. Nggak ada. Zaman sekarang itu enggak kayak gitu. Ya, nggak begitu. Itu kan perjanjian lama, karena waktu itu harus ada yang dihormati. Zaman sekarang enggak. Saya sampai nanya ya. Saya sampai nanya suatu ketika ya, kami mengalami keluarga besar, kami gegerannya. Saya sampai adakah orang tua yang bisa dihormati? Saya sampai nanya begitu ya. Adakah hamba Tuhan yang bisa dihormati? Adakah orang tua yang bisa dihormati? Saya ya, kehilangan semua itu tadi. Oh, jangan sentuh bijinya hamba Tuhan. Itu hati-hati. Enggak begitu. Tapi kalau orang ini punya hubungan erat dengan Tuhan, dari buahnya kita tahu, maka dia ucapkan berkat jadi berkat. Gitu ya. Tetapi paling utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jangan percaya dengan semua mitos-mitos gereja. Mitos itu ya, karena di Alkitab nggak ditulis. Hoen Fang silakan. Ya, shalom Pastor. Shalom. Saya mau tanya. Jadi begini, di sekitaran saya belakang ini kan saya bertemu dengan full timer di satu gereja, dan mereka saya mau tanya dulu Pastor ya ini. Apakah full timer pendeta
pemain musik di gereja itu adalah sebuah profesi atau pelayanan, pelayanan yang apa istilahnya ya, pelayanan kayak sukarela gitu, pelayanan sosial gitu loh. Saya mau tahu ini menurut pandangan Pastor ini profesi atau bukan. Kalau profesi, mereka bosnya siapa? Harus bertanggung jawab terhadap siapa? Karena yang kalau setahu saya yang bayar itu jemaat. Yang bayar mereka itu jemaat, tapi posisinya malah terbalik, mereka bisa memerintah jemaat. Saya bingung. Kan kalau saya di dunia kerja, bos saya punya bos. Bos saya yang memerintahkan saya untuk bekerja, dia yang bayar saya. Kalau gereja, kalau misalkan pendeta atau full timer itu digaji oleh kita secara tidak langsung atau langsung juga bisa oleh kita, tapi mereka bisa memerintahkan kita untuk begini dan begitu. Perintah itu gimana? Perintah seperti apa? Oh iya, misalkan ya kayak gitu, nyuruh pelayanan lah. Ayo ikut pelayanan ini dan itu, ayo lakukan ini, ayo lakukan itu gitu loh. Kan seperti itu. Itu menghimbau. Jadi begini Pastor. Jadi yang menjadi keganjalan di hati saya itu begini. Jadi ada beberapa full timer ketika dia diperintahkan oleh beberapa orang yang berduit, dia kerjanya wah semangat gitu mengerjakan, ya mungkin di area gereja gitu ya, di area gereja kalau ada full timer ini diperintahkan oleh salah seorang jemaat untuk misalkan beliin makanan dong, dikasih duit sekian gitu ya, lebih daripada harga makanannya, wah dia kenceng banget kerjainnya gitu loh, kayak gitu. Nah, saya jadi kebingungan, mereka itu bertanggung jawab kepada siapa dan siapa yang bayar mereka gitu. Terus hierarkinya seperti apa gitu loh. Saya jadi kebingungan. Jadi ada beberapa orang pelayan-pelayan Tuhan ini, mereka akhirnya mencari pelayanan yang berduit. Termasuk banyak pendeta-pendeta juga, wah cari khotbah di mana yang PK-nya lumayan besar gitu loh. Akhirnya jadi kebingungan, mereka akhirnya prioritas, cari duit di mana, cari pelayanan yang ada duitnya di mana gitu. Kadang-kadang pelayanan di tempatnya dia sendiri kadang-kadang ditinggalkan. Saya mengalami hal seperti itu waktu zaman-zaman dulu gitu loh. Karena si pendetanya sering kemana-kemana, karena di luar dia dapat PK yang lebih besar daripada misalkan di gerejanya sendiri gitu loh. Nah ini coba kasih saya insight lah. Saya ngebingung soal gini. Kalau di gereja itu full timer itu bukan bertanggung jawab kepada jemaat loh. Di gereja itu full timer gereja itu bertanggung jawab kepada organisasi loh. Full timer itu yang bayar organisasi. Loh kan jemaat yang bayar? Bukan, jemaat itu adalah customer. Terimalah kenyataan bahwa jemaat adalah customer, ya kan? Customer dari sebuah klub, ya kan, organisasi sosial, di mana si organisasi ini tugasnya adalah menggembirakan hati customer, dan customer diajak terlibat di dalam kegembiraan itu, diajak senang-senangnya ya yang berkaitan dengan Alkitab dan kerohanian dan tentang gereja. Itulah faktanya gereja organisasi, ya, yang definisinya gereja-gereja yang sekarang. Tetapi kalau gerejanya Tuhan nggak begitu. Kita hamba-hamba itu namanya hambanya Tuhan. Nah, makanya kalau di dalam organisasi komunitas kita, ya, pengurus yayasan itu bukan majikan, pembina itu bukan majikan. Tetapi kita semua bekerja bersama-sama, bertanggung jawab kepada Tuhan atas semua uang yang masuk. Nah, beda. Komunitas yang benar itu begitu. Nah, gereja yang benar, maka semua aktivis itu bekerja, ya, bertanggung jawab kepada Tuhan, lalu koordinasi semua masing-masing, ya, sebagai teman sekerja, karena harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas uang yang masuk. Tetapi kan kalau gereja yang pada umumnya nggak begitu.
Uang yang masuk kan udah ditilep aja, begitu hilang aja pokoknya kamu kerja tak bayar sekian. Nah kalau tanya musik, pemusik itu harus profesional. Jangan cuma buat seneng-seneng. Kalau gereja yang musiknya cuma buat seneng-seneng, akhirnya enggak bagus-bagus. Gereja-gereja yang musiknya profesional dibayar ya akan bagus. Nah itu yang benar adalah gereja yang profesional. Pemusiknya harus tanggung jawab kepada organisasi. Kamu enggak, kalau absen gini ya dimarahin. Harus profesional kayak Betani. Saya setuju dengan Betani ya. Oh profesional sekalian, bisnis sekalian yang profesional. Ya dalam hal itu daripada kayak GBI yang lain, ya ngakunya untuk Tuhan, tapi ditilep juga duitnya nggak profesional semua. Akhirnya saking pelitnya kan kita sama-sama pemusik-pemusik yang nggak ada yang dibayar, sementara pendetanya perpuluhannya ratusan juta. Belum lagi sumbangan pembangunan gereja yang ditilep sama dia, ya kan? Tapi kalau Betani kan enggak, dia serius, ya. Ada kalau yang di Nginden itu pemusiknya itu zaman saya dulu ya, zaman kurang lebih zamannya orang-orang ini. Saya sih nggak pernah jadi pemusik di Nginden, nggak pernah. Cuman kan saya dulu kenal sama timnya mereka semua. Gajinya 16 juta loh. Itu tahun berapa itu? Tahun 2012 ya. Sekitar tahun 2010-2012. Gaji pemain gitar atau pemain keyboardnya itu bisa di atas 10 juta pokoknya. Profesional sekali mereka dan dikasih mobil Avanza. Level-level Avanza lah, Xenia lah, pokoknya dikasih mobil. Profesional, mereka hidupnya di situ. Makanya mereka dituntut. Bisa dimarah-marahin tuh kalau mereka berantakan musiknya. Wah bisa diamuk, bisa diskors, bahkan bisa dikeluarkan ganti. Wah nggak ada kasih, bukan nggak ada kasih. Kamu jemaat datang sudah bayar mahal kan begitu. Profesional mereka. Itu benar profesional. Nah sekarang tinggal keputusan kita ketika kita main musik saat itu untuk Tuhan, karena digaji atau karena untuk Tuhan. Nah kita persembahkannya untuk siapa? Wah itu pergumulan yang luar biasa itu bagi para pemusik itu. Ya kan? Akhirnya kan saingan juga kan, saingan buat jadi sering tampil, karena kalau sering tampil kan juga dapat uang tambahan kan. Oh iya iya. Nah begitu. Jadi Kalau memang pendetanya gimana? abu-abu. Loh kalau hamba Tuhan ya kayak saya kan juga hamba Tuhan. Apakah saya hidup dari gaji? Enggak kan? Saya kan nggak digaji kan? Tapi yang benar ya seperti GKI, hamba Tuhan itu digaji supaya jangan serakah, dicukupi. Kalau dia full time dan dia harus bertanggung jawab, makanya di GKI itu pendeta-pendetanya itu doktor teologi, kalau bilang doktor teologi benar-benar doktor lulusan dari sekolah benar, dari Satya Wacana, doktor teologinya atau dari bukan dari dokter yang nggak jelas. Beda dengan di gereja karismatik, nggak usah doktor. Ya yang penting punya banyak duit, ya kan, rajin ke gereja, bisa jadi pendeta. Ya kan, sebetulnya dua-duanya nggak salah. Tetapi akhirnya gereja karismatik, para hamba Tuhannya kekurangan ilmu. Akhirnya khotbahnya ngaco. Saya nggak berkata gereja karismatik pasti salah. Tadinya ada yang benar, tapi kemudian jadi latah, jadi ngaco. Kalau manajemen itu memang nanti panjang sekali itu ya. Itu nanti kapan-kapan kita bisa cerita tuh manajemen dalam gereja, ya. Itu Yang manajemen. itu yang pendetanya yang pergi keluar dan gerejanya ditinggal, sering ditinggal gitu. Akhirnya karena di luar dia dapat PK yang lebih besar, gimana Pastor? Nah itu dia. Sekarang dia dulu waktu dia merintis komunitasnya, kan tadi ya, karena sistem bisnis lagi ya. Kalau kita kan komunitas ya. Kalau kita ini kan komunitas. Dia ngelihat jemaatnya garing, dia tidak berpikir untuk membangun komunitasnya, ya kan? Itu jadi hamba mamon atau bukan hamba Tuhan kalau gitu ya? Nggak tahu, yang tahu cuma dia sama Tuhan. Soalnya kan jemaatnya Ya kan? ditinggal, Pastor. Jemaatnya ditinggal, Ya, nggak terurus gitu loh. Ya bukan nggak terurus ya, maksudnya nggak terperhatikan gitu. Saya rasa begitu. nah itu ya jangan ke situ lagi. Wah, Jangan ke situ lagi. Ya kan, jangan ke situ lagi, ke sini aja udah.
Iya, memang saya udah nggak kemana-mana, Pastor. Saya udah buntu, udah Iya di belum sini pernah belajar, aja saya udah udah buntu lama. dulu. Saya tuh Iya. saya tuh udah ketemu Daniel Alexander dulu, baru memang benar gereja-gereja banyak yang buntu seperti itu. Akhirnya saya udah nggak ikut gereja bangunan lagi. Kalau saya nggak mau pusing-pusing, tinggal aja, lo ngapain? Memang saya juga Dia begitu. nggak mau. Nah, cuman tadi kau ada di gereja, tiba-tiba tagih perpuluhan. Nah, tadi yang bisa jelasin. Lanjut dulu, Rudi Oke, thank you, Gunawan. Pastor. Iya, Rudi Gunawan silakan. Mana nih Rudi Gunawan? Shalom Pak Paul. Shalom. Iya, ini loh saya mau tanya. Dulu itu saya selalu berpegang pada perjanjian baru dan perjanjian lama. Tapi setelah saya dengar Pak Paul, saya dapat Efesus 2 ayat 15 yang mengatakan dengan matinya dia sebagai manusia, maka semua aturannya sudah tidak berlaku lagi gitu loh. Iya, Akhirnya dengan matinya. Semua membatalkan semua hukum Taurat dan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Terus makanya saya nggak lagi perpuluhan. Dulu saya selalu perpuluhan gitu loh. Setelah saya tahu ayat itu, saya nggak lagi perpuluhan gitu. Saya beranggapan bahwa sekarang saya sudah menganut perjanjian lama, baru perjanjian lama nggak. Tapi perjanjian baru kan suruh sedekah. Kamu sedekah dah? Oh iya sedekah itu saya. Nah, tapi itu kalau enggak kamu tambah terkutuk lagi nah. Enggak. Saya sedekah. Tapi Pak Paul, saya bingung itu gini. Terkadang saya dengar doa fajar Pak Paul itu masih mengutip perjanjian lama gitu. Jadi saya bingungnya di situ, gimana ya Pak Paul? Iya, jadi sama orang Yahudi kan punya Talmud. Apakah orang Yahudi hari ini melakukan perjanjian lama? Enggak loh, mereka melakukan Talmud. Sejak zaman Yesus itu mereka sudah melakukan Midras Gemara ya. Bukan, makanya kan Yesus bilang, kamu itu zaman Yesus kan belum dibatalkan Torahnya kan. Kamu itu bukannya malah ini loh. Ya, kamu itu nih dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu. Nah, itu dimarahi sama Tuhan Yesus karena belum dibatalin. Nah, lalu di zaman sekarang memang kan sudah dibatalin sama Yesus. Nah, maka orang Yahudi melakukan Talmud. Nah, kita juga sama. Kita menggunakan perjanjian baru sama seperti orang Yahudi menggunakan Talmud. Talmud itu buat apa? Buat menerangkan perjanjian lama. Talmud itu adalah sebuah penjelasan, pengajaran yang dari perjanjian lama. Nah, ketika saya mengutip perjanjian lama, coba lihat ya. Saya menggunakan perjanjian baru untuk menjelaskan apa yang tertulis dalam perjanjian lama itu. Kan selalu dua kan, kanan kiri kan, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama, selalu begitu. Nah, saya kasih perjanjian barunya untuk menjelaskan perjanjian lama. Untuk menjelaskan, jadi perjanjian lama maksud itu dijelaskan dengan perjanjian baru, begitu. Tetapi bukan hukumnya kita pakai, enggak, kita udah nggak pakai hukumnya sama sekali, nggak ada yang saya pakai hukum perjanjian lama. Hormatilah orang tuamu, di perjanjian baru ada. Jangan berzina, di perjanjian baru ada. Ya kan? Dengan keterangannya. Termasuk poligami itu nggak di perjanjian baru ada ditulis bahwa jangan cabul. Nah, kalau udah poligami itu kan berarti cabul. Nah, itu jelasin nggak boleh cerai. Kenapa nggak boleh cerai? Nah, ayatnya kan ada dalam Ulangan 4, ya kan? Terus kita jelaskan dalam perjanjian baru. Begitu. Oh iya. Kan waktu kita bilang perjanjian baru pun kita mesti tahu asal usulnya dari mana sih, sehingga kita nggak ngarang. Oh ini loh asal usulnya dari perjanjian lama ini loh. Ini tuh lagi jelasin ini. Begitu loh. Sehingga kita makin jelas. Oh maksudnya Yesus ngomong itu begini karena sedang menjelasin perjanjian lama Yesus itu. Gitu. Ya. Iya. Oke, makasih Pak Paul. Iya, Pak Malaikat.